tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita telah menjalani bersama acara pembukaan Rakrul Hidayatullah Riau 2024. Semoga acara kita rapat nantinya dapat senantiasa dipandu dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah jeda tadi kita akan lanjut ke acara berikutnya, ialah seminar kebangsaan dengan tema melejitkan integritas kepemimpinan dalam membangun peradaban bangsa yang maju dan berpengaruh. Insyaallah yang akan menjadi moderator pada seminar kita kali ini ialah Ustaz Ali Imron MPD sebagai Ketua Departemen Organisasi dan HAL Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Riau, dan juga sekaligus sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah Provinsi Riau. Kemudian yang akan menjadi pemateri pada seminar kebangsaan kita kali ini, alhamdulillah ada dua pemateri. Pemateri pertama ialah dari Kodim 0320 Kota Dumai yang insyaallah akan diwakili oleh Bapak Mayor Al-Hanud Catur Sopan Permana SIP sebagai Kepala Staf Kodim. Dan pemateri kita yang kedua ialah Ustaz Dr. Nur Syamsah Hadis sebagai Ketua Bidang Dakwah dan Pelayanan Umat Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah. Baik, tanpa perlu memperpanjang lebar lagi pembukaan, marilah sama-sama kita buka seminar kita, seminar kebangsaan pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami persilahkan sebetulnya kepada Ustaz Ali Imron MPD sebagai moderator pada seminar kebangsaan kita kali ini. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota beserta staf yang masih berada di ruangan, kepada pemateri yang pertama Bapak Mayor Al-Hanud Catur Sopan Permana SIP, terus yang kedua Ustaz Nur Syamsah Hadis. Kami persilakan dengan hormat untuk Bapak yang kami sebutkan namanya untuk maju ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini setelah kita tadi bersama mengikuti pembukaan rapat kerja wilayah Hidayatullah yang keempat Provinsi Riau yang telah diresmikan dibuka secara resmi oleh Bapak Wali Kota, tiba saatnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu seminar, acara yang cukup menarik karena kita berbicara tentang peradaban. Masya Allah ya, sebelum kita mulai, elok kita sama-sama awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, para pemateri menyampaikan materi bahasannya. Yang pertama saya akan membacakan riwayat singkat ya. Yang pertama, sebelumnya beliau mewakili Bapak Komandan Kodim ya, yang alhamdulillah beliau sampai tempat kita dan Masya Allah ya, ganteng juga Pak. Subhanallah, gagah ya. Pak, wah ya. Iya baik. Alhamdulillah beliau diberi nama oleh ya, kedua orang tuanya tentunya dengan harapan doa ya, yaitu Catur Sopan
Permana SIP. Kemudian pangkat beliau adalah Mayor Arhanut, NRT-nya 1109 0031 350286. Beliau menjabat sebagai Kasdim 0320 Dumai, S1 di Universitas Unjani di mana Pak? Unjani. Oh, di Cimahi, Bandung, Masya Allah. Beliau S1 ilmu politik Pak ya, di Unjani di Bandung. Beliau lulusan Akademi Militer tahun 2009. Jabatan yang pernah beliau jabat yang pertama Suspa Intelter 2013. Kemudian DIPA Litpres 2016, Suspa Kontra Intelijen 2018, K2, oh keluarga anak dua, jangan dibalik Pak ya, kemarin bilang K2 itu keluarga anak dua, jangan dibalik, kalau dibalik istri dua, anak satu. Asmil Kodim 0320 Dumai, Bandung ya 2010 2015 juga, Aceh juga 2019 2021, Pekanbaru 2021 sampai dengan 2023 ini ya, dan Dumai 2023 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Itu biodata singkat dari pemateri kita yang pertama. Yang kedua yaitu Bapak Dr. Anas Nur Samsa Hadis, Ketua Bidang Dakwah dan Pelayanan Umat Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah. Beliau pernah menjadi anggota DPD MPR RI periode 2004-2009, anggota kelompok DPD RI di MPR RI 2024-2009. Kemudian juga anggota Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Kabupaten Tanah Kidul Kaltara 2009 sampai dengan 2013. Yang terakhir anggota tim ahli Bupati Penajam Pasir Utara 2013-2017. Beliau tinggal di Jakarta, sehari-hari berkantor di kantor Hidayatullah Pusat DPD. Alhamdulillah kita sudah bersama mendengarkan biodata beliau ya masing-masing. Baik, untuk seminar kita pada pagi menjelang hari ini kita dibatasi waktu Bapak sampai dengan jam 12 ya. Nanti kita usahakan maksimalkan, lewat dikit juga apa-apa. Ya, jadi tema kita adalah berkaitan dengan peradaban. Jadi melejitkan integritas kepemimpinan dalam membangun peradaban bangsa yang maju dan berpengalaman. Kalau bahasa melejitkan berarti itu sudah ada. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wali Kota bahwa Dumai memiliki potensi yang luar biasa, bisa memberikan kontribusi ya kalau memang ya ditempuh dengan jalur yang peradaban. Saya katakan peradaban karena memang beliau berangkat dari rumah Quran juga ternyata, dan ini adalah sebuah peradaban yang walaupun itu katakanlah tidak masyhur ya, tetapi ini sangat masuk di langit. Bahasa beliau tadi itu luar biasa. Nah, berbicara tentang melejitkan berarti ingin meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Apa sih yang ditingkatkan? Ya integritas. Integritas yang macam mana? Integritas yang memiliki potensi power sehingga mampu ya menguatkan dalam rangka membangun peradaban. Peradaban apa? Peradaban dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang macam mana? Kepemimpinan yang memiliki nilai moral yang tinggi. Nah, insya Allah materi ini akan disampaikan secara gamblang oleh pemateri kita pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Mayor Arhanut Catur Sopan Permana SIP. Jadi kita berikan waktu
seluas-luasnya, secukupnya, ya, sampai dengan kita nanti selesai pembicaraan yang kedua, kita lanjut dengan diskusi atau tanya jawab. Saya kira demikian. Waktu kita berikan sepenuhnya kepada Bapak Mayor Arhanud Catur Sopan Permana, SP. Monggo Pak. Silakan. Monggo Pak. Yang kami hormati Bapak sekalian, yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu, dari Dewan Provinsi Lombok, kemudian dari pemateri. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat keluangan waktu, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di dalam ruangan yang berbahagia. Di sini saya sampaikan permohonan maaf dari Komandan Kodim 0320 Dumai, yang seyogianya beliau yang seharusnya memberikan materi, tetapi dikarenakan beliau ada beberapa kegiatan juga tadi dengan Pak Wali, sehingga saya yang diperintahkan untuk mewakili beliau dalam kegiatan hari ini. Untuk kegiatan wawasan kebangsaan ini sebenarnya kalau dibilang pemateri sih mungkin saya sudah ibu saya tidak cukup, tetapi kita sama-sama sebagai manusia biasa yang tidak luput dari nilai sempurna, kita masih banyak kekurangan, sehingga nanti mungkin sama-sama kita belajar bagaimana kita menyikapi dengan cinta tanah air kita kepada bangsa ini, kemudian rasa memiliki terhadap bangsa kita yang sangat kita cintai. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan materi tentang peran generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI. Mungkin tadi sudah disinggung dari moderator bahwa untuk tema yang akan kita usung adalah melejitkan, kemudian meningkatkan terkait peran generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi riwayat hidup singkat saya. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian, sudah disampaikan sepintas bahwa kami, kalau boleh dibilang, baru kurang lebih 3 minggu masuk Dumai. Jadi kalau penugasan kami di Dumai ini 2023, kurang lebih tanggal 23-an kami masuk di Dumai, 23 Desember 2023, sehingga masih banyak yang perlu saya pelajari, masih banyak yang perlu saya pahami di wilayah kota Dumai ini. Saya penugasan mulai dari di Bandung, mulai dari 2010 sampai dengan 2019. Kemudian kami sempat di Aceh, jadi 2 tahun. Kalau boleh dibilang juga Aceh itu tempat nyaman, karena kita bisa belajar terkait dengan agama, kita bisa maksimal. Kemudian yang paling dominan pada saat itu, saya di sana pada saat COVID, musim-musim COVID, dan mungkin kalau boleh dibilang juga saya merasa bahwa pada saat di Aceh COVID itu tidak ada efeknya sama sekali, karena memang di sana yakin dan percaya bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu di daerah-daerah bukan berarti kita melawan atau tidak loyal terhadap peraturan pemerintah, tidak, tetapi pada saat itu di Aceh, di saat kita melaksanakan
sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat di masjid, tidak ada kata jarak, rapat semua, hingga pada saat itu kita bisa laksanakan ibadah dengan maksimal, meskipun dengan kondisi yang ada, tetapi kita bisa laksanakan. Nah, ini riwayat hidup singkat saya. Kalau saya lulusan Akmil 2009 Bapak, berarti mungkin kalau dibilang generasi mungkin masih generasi baru juga, gitu kan. Masih tetap kalah ilmu sama bapak-bapak sekalian yang ada di depan saya. Itu. Ini sedikit riwayat hidup singkat saya. Mari kita lanjutkan. Nah, baik, ini saya sampaikan perkembangan lingkungan strategis yang ada di global. Mungkin dari bapak-bapak ibu sekalian kita bisa melihat bahwa situasi yang terjadi sekarang, kalau kita melihat di berita, memang banyak sekali yang terjadi, apalagi di luar negara kita banyak kejadian-kejadian yang memang sangat miris, mulai dari kekeringan, kemudian bencana, kemudian kelaparan, dan bahkan mungkin ada sampai dengan perang saudara. Baik, lanjutkan. Nah, ini kita bisa lihat perang Ukraina dengan Rusia yang saat ini terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Pada Selasa 2 Januari 2023, Rusia menghujani 2 kota terbesar Ukraina dengan rudal canggih Kinzhal. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan serangan Moskwa itu menewaskan 5 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Menjelang 2 tahun perang, Kremlin meningkatkan serangan musim dingin di daerah perkotaan Ukraina. Otoritas Ukraina menyebut pasukan Kremlin menargetkan ibu kota Kiev dan wilayah Kharkiv di timur laut. Di sisi lain, Ukraina mengklaim militer udaranya berhasil menembak jatuh 10 dari sekitar 100 rudal Kinzhal Rusia yang disebut dapat terbang 10 kali lipat kecepatan suara. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak yang digunakan oleh Rusia dalam satu serangan sejak awal. Baik, kita ketahui sendiri bahwa di luar negara kita terjadi perang yang membuat kerugian negara, kemudian menyengsarakan warga negaranya. Ini perlu kita sadari bersama bahwa memang kedamaian itu penting. Kemudian rasa saling memiliki, kemudian rasa saling kita membutuhkan itu sangat penting, apalagi dikaitkan dengan kondisi yang sekarang yang mungkin kalau boleh dibilang banyak sekali sekarang ini orang-orang pintar dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan zaman, namun tidak dibarengi dengan akhlak. Banyak yang mungkin ilmunya tinggi tetapi tidak bisa mengontrol dirinya, kemudian memanage dirinya, sehingga apa yang dia lakukan itu akan melebihi batas. Ini kita lihat juga dari luar negara kita yang saat ini sedang ramai terjadi. Serangan balasan Israel ke Hamas masih terus berlanjut. Militer Israel mengklaim menyerang 100 sasaran operasional milik Hamas di jalur Gaza. Perang yang dimulai pada 7 Oktober lalu dinilai telah jadi perang paling mematikan di antara 5 perang Gaza bagi kedua belah pihak. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan hingga Kamis kemarin 3.000 lebih warga Palestina tewas dan 12.000 lainnya terluka. Sementara lebih dari 1.400 orang di Israel tewas. Baik, saya lanjutkan. Jadi konflik yang terjadi di luar sana memang lebih parah daripada yang ada di dalam negeri kita sendiri. Namun jangan sampai kita
terpengaruh dengan hal tersebut. Kemudian dari pemerintah kita sendiri juga sebenarnya mengecam apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Kemudian kita juga mendukung apa yang dilakukan oleh negara Palestina, dan kita beberapa kali juga mengirimkan bantuan. Saya lanjutkan. Yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, konflik yang pernah terjadi di negara kita, seperti pada saat konflik yang terjadi etnis pribumi dengan Tionghoa pada tahun 1998, itu merupakan perubahan atau peralihan dari masa reformasi yang terjadi di negara kita. Kemudian konflik agama di Ambon dengan konflik antara Islam dengan Kristen. Kemudian konflik antar suku Dayak dan Madura pada tahun 2001, mungkin Bapak Ibu sekalian juga mendengar. Teroris tahun 2002 di Bali. Kemudian kerusuhan yang terjadi di Wamena tahun 2003. Gerakan Aceh Merdeka tahun 2005. Ini saya sampaikan pengalaman kami yang di Aceh. Jadi Aceh itu ramenya pada saat tanggal 14 Agustus, kemudian 4 Desember, karena tanggal 14 Agustus kalau di kita, mungkin di negara kita itu hari Pramuka. Tapi kalau di Aceh sendiri itu peringatan MOU Helsinki, jadi perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian kalau 4 Desember di sana ada HUT Gerakan Aceh Merdeka. Makanya di sana ramai dan sangat antusias pada saat tanggal-tanggal tersebut. Kemudian beberapa konflik yang tertera di negara kita. Saya lanjutkan. Dikaitkan dengan hal tersebut, ada beberapa hal juga yang mempengaruhi dengan kondisi negara kita, yaitu kelangkaan energi dan pangan. Kelangkaan ini berpotensi menjadi ancaman nasional. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apabila energi maupun pangan itu langka, itu akan mempengaruhi stabilitas, mempengaruhi keamanan, dan akhirnya dapat menimbulkan gejolak, sehingga masyarakat ataupun stabilitas negara akan menjadi goyah. Mulai dari kelangkaan energi, kemarin beberapa waktu kita juga ada kelangkaan BBM, kemudian kekeringan di mana-mana. Kemudian ini saya sampaikan juga beberapa informasi bahwa sekarang negara kita darurat narkoba. Kurang lebih 80% penyelundupan narkoba di Indonesia menggunakan jalur laut. Sangat parah, apalagi dengan melihat kondisi negara kita yang banyak jalur tikus, sehingga peredaran narkoba sangat pesat sekali di negara kita. BNN dan Polri menemukan ladang ganja seluas 1,5 hektar di kawasan perbukitan di Desa Raudolok, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Petugas kini memburu keberadaan pemodal serta penanam ladang ganja itu. Petugas menemukan 12.000 batang pohon ganja siap panen yang diperkirakan memiliki berat hingga 6 ton. Batang pohon ganja umur diperkirakan 6 bulan usai tanam ini. Itu sepintas tentang penemuan ladang ganja, kemudian pemusnahannya. Jadi memang dampak narkoba bagi generasi muda saat ini memang banyak sekali. Yang pertama, kalau kita lihat sendiri, masa depan jadi suram. Ada yang
bilang bahwa mungkin kalau kita sudah kena akan mempengaruhi kinerja dari syaraf-syaraf kita sehingga kita tidak bisa berpikir jernih. Yang pertama, kesempatan belajar hilang karena tidak fokus dalam belajar dan banyak yang keluar dari lembaga pendidikan. Kemudian dampak dari narkoba juga terjadi banyak kriminalitas yang berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan. Kemudian tindak pidana juga karena memang narkoba merupakan tindakan pidana. Kemudian pecandu narkoba juga akan mengalami atau berakibat apabila kita menggunakan secara berlebihan akan berujung overdosis atau kematian. Kemudian kita tahu sendiri bahwa perjuangan dari negara kita itu 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, kemudian 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Banyak hal yang kita lalui. Kalau kita tidak solid, kita tidak bersatu, mungkin sampai dengan saat ini kita tidak merdeka. Persatuan dan kesatuan dari berbagai elemen, mulai dari santri, kemudian pejuang dan keseluruhannya, sehingga kita bisa merasakannya sampai dengan sekarang dan menikmati kemerdekaan itu. Saya sampaikan di sini untuk tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, jadi kalau di kewilayahan kita sebagai aparat untuk operasi militer selain perang, di mana merupakan pengerahan atau penggunaan kekuatan TNI untuk melawan atau menghadapi ancaman selain kekuatan militer. Jadi ancaman selain kekuatan militer itu banyak sekali. Jadi banyak hal yang perlu kita hadapi. Ancaman suatu militer, baik ancaman itu menggunakan senjata maupun tidak bersenjata, serta mendukung untuk kepentingan nasional. Jadi kita berusaha, kita membantu pemerintah untuk menegakkan kedaulatan di wilayah kita. Nah, tugas pokok untuk Kodim 0320 Dumai sendiri adalah menyiapkan kemampuan pertempuran darat menghadapi ancaman militer, bersinergi dengan dan membantu Polres mewujudkan stabilitas keamanan dan membantu Pemda untuk percepatan penggunaan wilayah di Kodim 0320 Dumai. Kegiatan yang telah kita lakukan yang berhubungan dengan masyarakat dan masuk atau langsung bersinggungan dengan masyarakat sudah kita laksanakan berbagai kegiatan. Salah satu contohnya adalah kegiatan karya bakti yang pernah kita laksanakan di Pasar Bundaran. Di Pasar Bundaran kita bersinergi, kita bersatu dengan masyarakat, kemudian dari berbagai elemen, sehingga kita ingin mewujudkan apa yang menjadi keinginan atau mewujudkan cita-cita dari pemerintah daerah bahwa Kota Dumai bebas dari banjir. Memang itu agak berat, tetapi kita berusaha bersinergi sehingga sama-sama kita merasa memiliki, rasa mencintai terhadap tempat ataupun kota yang saat ini kita tempati. Provinsi Riau, khususnya di Dumai, kita tertinggi untuk penyebaran demam berdarah. Maka dari itu kita kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Saya Letkol Infanteri Antoni Triwibowo dan di 0320 Dumai. Saat ini kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Dumai yang telah mendukung kegiatan kami, yaitu kegiatan karya bakti dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD yang akan dilaksanakan bulan Desember ini. Rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan pada saat kami melaksanakan karya bakti adalah melaksanakan pembersihan di wilayah Kota Dumai, khususnya di Jaya Mukti, dengan tujuan untuk memberantas penyebaran nyamuk DBD. Pada saat pengerjaan ataupun pelaksanaan kegiatan, kami melibatkan beberapa unsur dan komponen yang ada di Kota Dumai, baik itu dari TNI dan Polri, baik itu dari pemerintahan kota sendiri dan tokoh masyarakat, LSM dari Dinas Kesehatan yang melibatkan beberapa ahli-ahli kesehatan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, pemberian nabate, dan melaksanakan fogging. Begitu juga dengan masyarakat yang berada di wilayah Jaya Mukti mendukung dan melaksanakan kegiatan karya bakti ini. Namun kami juga sudah melaksanakan kegiatan MOU ataupun perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung kesehatan di Kota Dumai. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya akan kami lanjutkan untuk karya bakti di tempat ataupun di lokasi-lokasi yang memang penting untuk dilaksanakan karya bakti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pasar Bundaran. Kami sama menyukai tentara dan di rakyat dan di Pasar Bundaran bersih. Kami pedagang kaki lima Pasar Bundaran mengucapkan terima kasih untuk Bapak TNI membersihkan lingkungan kami. Kami dari pedagang Pasar Bundaran mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak tentara Indonesia yang sudah membersihkan dan gotong royong di lingkungan Pasar Bundaran. Assalamualaikum, nama saya Asmia, saya masyarakat. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak tentara karena sudah membantu bergotong royong untuk membersihkan Pasar Bundaran kita. Semoga bapak-bapak tentara semakin kuat lagi dalam mempertahankan negara Indonesia kita. Dari kuat TNI, kuat bersama rakyat, bersama rakyat. Bersama rakyat. Baik, itu salah satu contoh kegiatan yang telah kita laksanakan dari Kodim Dumai, yang dimana kita merasa cinta terhadap Kota Dumai, sehingga kita lakukan berbagai kegiatan yang intinya untuk memperbaiki atau mencegah dalam hal banjir, kemudian penyebaran demam berdarah. Saya harapkan dari berbagai pihak juga bisa mendukung, sehingga rasa untuk memiliki dan kecintaan terhadap kota kita, Kota Dumai ini bisa terwujud. Baik, kita masuk dengan materi wawasan kebangsaan yang siang ini kita sama-sama belajar bahwa wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam dan dinamis, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia yang tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menggapai tujuan nasional demi kepentingan nasional Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu disadari bersama bahwa kita sendiri, kita semuanya bisa hidup, kemudian bisa berdiri di tanah air kita, ya tidak lepas dari peran pemerintah, kemudian apa yang saat ini bisa kita lakukan. Ya memang di dalam bermasyarakat kita banyak beragam, kemudian banyak elemen yang bersinggungan atau bersebelahan dengan kita.
Maka dari itu yang perlu kita sadari bersama bahwa di negara kita itu terdapat berbagai macam suku, berbagai macam agama, dan berbagai macam bahasa. Kita harus sama-sama bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan yang perlu kita ketahui bersama bahwa yang pertama adalah rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan itu adalah suatu perasaan masyarakat atau bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa, masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian paham kebangsaan, yaitu pemahaman atau mungkin ideologi atau pemahaman masyarakat terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan juga pemahaman tersebut harus sama pada setiap anak bangsa meskipun berbeda dalam latar belakang pendidikan dan pengalaman maupun jabatannya. Kemudian semangat kebangsaan, yaitu perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Kondisi semangat kebangsaan atau nasionalisme suatu bangsa akan terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman. Dari nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan ini, mulai dari rasa kita, pemahaman kita, kemudian semangat kita harus sama-sama berjalan sehingga ke depan kita bisa memiliki rasa memiliki kita tinggi, kemudian kita cinta terhadap negara yang Indonesia yang saat ini. Untuk komponen pertahanan negara yang perlu diketahui bersama bahwa untuk komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Untuk komponen utama pertahanan negara adalah TNI, kemudian komponen cadangan yaitu warga negara yang terlatih yang saat ini mungkin dari Bapak Ibu sekalian mengetahui ada Komcat atau komponen cadangan yang saat ini sudah ada kurang lebih 8.700 personel Komcat, kemudian sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana. Kemudian untuk komponen pendukung yaitu seluruh masyarakat Indonesia yang di luar TNI maupun Polri dapat atau bisa tetap melaksanakan pengabdian di bidangnya masing-masing, sehingga bukan berarti yang dari TNI maupun Polri itu yang mengabdi tidak, tetapi dari setiap unsur, setiap warga negara dengan profesinya masing-masing bisa mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang harus kita tumbuh kembangkan dalam semangat wawasan kebangsaan kita yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kenapa yang nomor satu Pancasila? Karena negara kita lahir dengan ideologi ataupun dasar Pancasila. Dari pendahulu-pendahulu kita, dasar negara kita adalah Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kebinekaan karena perbedaan dari berbagai unsur di seluruh wilayah Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk membela negara bukan hanya dari aparat atau TNI Polri yang melakukan, tetapi seluruh komponen warga negara Indonesia berkewajiban dan berhak. Ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30, yaitu bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur
menyeluruh, terpadu dan berlanjut, serta dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran bangsa dan bernegara, keyakinan akan kesetiaan Pancasila sebagai ideologi negara, serta kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman. Jadi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha membela negara. Esensi dari membela negara adalah kita cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara baik psikis maupun fisiknya. Aksi nyata yang harus kita lakukan untuk membela negara yaitu belajar untuk mewujudkan SDM yang unggul, di mana kita benar-benar harus memfokuskan untuk di bidang pendidikan, kemudian di bidang agama, karena menurut saya untuk fondasi yang paling utama adalah agama untuk generasi muda kita. Di saat fondasi atau dasar kita fondasi dengan agama kokoh, insya Allah ke depan apapun ancaman ataupun gangguan, kita tetap bisa konsekuen dengan apa yang sudah kita lakukan. Sudah tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax, kemudian membantu pendidikan yang berkarakter. Saya setuju tadi dengan Pak Wali, mengedepankan pendidikan yang berkarakter dengan fondasi yang dilandasi dengan agama. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian menyiapkan generasi penerus bangsa untuk menyongsong dunia serba digital. Pesan kami, mungkin di depan kami juga bukan generasi muda lagi, tapi kita sebagai penerus untuk mewujudkan atau melanjutkan perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita. Yang pertama adalah kita merupakan agen perubahan yang memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan dan untuk mempertahankannya. Yang perlu kita sadari bersama bahwa untuk meraih itu gampang, tapi yang paling susah adalah mempertahankan. Jadi gimana caranya kita bisa mempertahankan, kemudian memelihara apa yang sudah menjadi perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita bersama, kemudian meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa Indonesia yang maju. Di Kota Dumai sendiri, tadi penyampaian dari Pak Wali juga banyak generasi-generasi muda kita yang pintar, yang hebat, yang bisa bersaing di luar. Ini pengalaman saya sendiri. Satu angkatan saya, 2 orang dari asli Dumai, itu anaknya cerdas dan berprestasi dan sangat luar biasa, dan sekarang yang mereka berdua memang jadi motor dari satu angkatan kami. Memang terlihat beda dalam hal pemikiran, dalam hal keseharian. Nah, ini luar biasa. Kalau Pak Wali tadi bilang dari Dumai itu generasinya hebat, saya juga melihat sendiri. Kemudian masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Bangkitlah, capai prestasi yang gemilang, raih masa depan yang lebih baik. Jadi masa depan ada di tangan kita, ada di kita bersama. Mari kita sama-sama mewujudkan, mari sama-sama kita sepakat untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bisa bersaing dari negara luar. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit dari materi wawasan kebangsaan. Nanti silahkan apabila ada saran dan masukan ataupun pertanyaan, bisa sama-sama kita saling berdiskusi dan sama-sama kita belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.